Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di malam yang penuh berkah ini. Kita berharap berdoa kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan fadilah majelis ilmu yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan kita berharap berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk kita melihat sikap Nabi Ibrahim dalam hidupnya. Ini sudah pernah kami sampaikan terpisah ketika subuh, tapi karena waktu ini panjang, mungkin lebih lengkap malam ini kita sampaikan tentang sikap Ibrahim dalam hidup ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Ibrahim salah satu nabi yang Allah menyuruh kepada kita untuk meneladaninya. Di dalam Al-Quran ada 3 surat Bapak Ibu yang menyuruh kita meneladani Nabi. 2 untuk Nabi Muhammad, 1 untuk Nabi Ibrahim. Maka ketika kita meneladani Nabi Ibrahim, itu suruhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim benar-benar kompleks. Sebagai suami dia bisa kita tiru. Sebagai ayah dia bisa kita tiru. Istrinya, para istri tirulah istri Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim sebagai ibu, para ibu tirulah istri Nabi Ibrahim. Dan anak Nabi Ibrahim bisa ditiru Bapak Ibu. Ada satu keluarga, suaminya bisa kita tiru, istrinya tidak, anaknya tidak. Ada suaminya bisa kita tiru, istrinya bisa kita tiru, anaknya tidak. Tapi Nabi Ibrahim kompleks. Suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anaknya semuanya bisa kita tiru Bapak Ibu. Maka tidak salah Allah menyuruh kita untuk meneladani Nabi Ibrahim. Dan pada malam hari ini mudah-mudahan dengan kita berupaya pula bersikap, berkarakter seperti Nabi Ibrahim, mudah-mudahan kita pun satu paket bisa ditiru. Kita sebagai suami bisa ditiru oleh orang lain. Istri kita bisa ditiru pula oleh orang lain. Anak-anak kita bisa pula ditiru oleh orang lain. Kita lihat Bapak Ibu ya, sikap Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu bisa lihat nanti di surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 Bapak Ibu. Itu kita mulai dari ayat 78 sampai ke bawah nanti, kapan izin Allah tercapai kita sampaikan ayat berapa nanti. Di ayat 78-nya Bapak Ibu. Ini
dan dimasukkan ke dalam Al-Quran. Apa kata Ibrahim? Alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Allah yang menciptakanku, maka Allah itu yang memberi petunjuk kepadaku. Nah, ini membuat kita kuat Bapak Ibu, membuat kita tenang, tidak membuat kita panik Bapak Ibu. Karena Allah tidak hanya menjadikan kita, sekaligus memberi petunjuk kepada kita. Jadi kalau ada misalnya Bapak Ibu, anak kita yang putus sekolah, jangan sampai stres pula Bapak Ibu. Apakah putus sekolah karena biaya atau karena faktor yang lain, jangan stres. Karena yang memberi petunjuk itu bukan sekolah. Yang memberi petunjuk itu Allah. Ini jelas-jelas akidah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Maka tidak akan ada terjadi di tengah-tengah masyarakat orang yang panik. Ketika dia tamat SMA, dia rajin belajar, dia ingin masuk fakultas ini. Dalam perkiraan dia tembus fakultas itu. Rupanya tidak Bapak Ibu. Maka dia ingat ayat ini Allah yang menjadikan dia dan Allah yang memberi petunjuk. Jadi Bapak Ibu ya, Nabi Ibrahim kenapa dia bisa bersikap seperti ini Bapak Ibu? Karena Nabi Ibrahim itu tahu tujuan hidupnya. Tahu dia untuk apa dia ke dunia. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu, apa tujuan awak ke dunia gua. Itu penting awak tahu dulu. Nah, tujuan awak ke dunia gua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di tujuan awak beribadah. Kalau bantu ibadah awak, Allah aja awak serugo. Maka secara singkatnya Bapak Ibu, tujuan awak ke dunia aku untuk marabui sarugo. Nah, dia boleh awak mencari ilmu, perlu ilmu awak kan. Tapi mencari ilmu itu tetap awak paskan mana tujuan dia masuk sekolah. Maka kalau ada orang Bapak Ibu ketika dia masuk sekolah, dia menggunakan jalur yang tidak benar, ini yang bahaya Bapak Ibu. Tujuan dia masuk surga gini gua. Awak kan masuk ke sebuah fakultas, tidak lulus buat di situ loh. Awak masuk pintu belakang, pakai PT sekian-sekian. Nah, karena awak itu Bapak Ibu. Tujuan dia masuk surga gua. Itu mengambil ilmu cara yang bertentangan dengan surga. Maka tujuan pernah kalajuan. Maka orang yang paham tujuan hidupnya dan juga paham dengan apa yang dikatakan oleh Ibrahim, sukses kita bukan karena bangku sekolah Bapak Ibu, bukan perkara apa-apa, karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua kita memahami itu, maka kita akan tenang Bapak Ibu. Kami berharap kami bisa memahami itu, Bapak Ibu juga bisa memahami itu. Kalau ada anak-anak yang stres, yang panik, tapi kini kau musim sekolah kan, kini kau musim zona, di jalur zona ini ada beda, rumahnya menanggung, letaknya tak pas dah, SMA ikut jauh loh, SMA ikut jauh loh. Itu nilainya dalam pas-pas loh. Asing kau tak bisa masuk sekolah yang diinginkan. Maka kanan kenyo. Bahwa Allah menjadikan kita, Allah memberi petunjuk. Kemudian apalagi kata Ibrahim di sini Bapak Ibu, sikap Ibrahim yang luar biasa hebat ini jadikanlah sikap kita Bapak Ibu. Di ayat berikutnya, di ayat 679, apa kata Ibrahim tentang Allah Subhanahu wa taala? Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah yang memberi makan dan memberi minum. Kan luar biasa nih Bapak Ibu, Allah yang bagian makan, Allah yang bagian minum. Jadi kalau ada awak di berhentian di sebuah perusahaan, di PHK, di sebuah perusahaan panik Bapak Ibu. Atau meninggal misalnya tulang punggung keluarga meninggal suami awak, atau meninggal minantu awak, ni ba'a biku anak buka makan, ba'a ko cucu buka makan, ala dijawab di Ibrahim di situ. Allah yang menjadikanku, Allah yang memberi petunjuk, Allah
Kita lihatlah Bapak Ibu, bagaimana Allah memberi makan hewan-hewan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan luar biasa menakjubkan Bapak Ibu. Ada seorang ulama Bapak Ibu, ulama itu berdoa kepada Allah, dan doa ini cocok juga kalau kita amalkan. Apa doa dari ulama ini? Ya Allah, berikanlah aku rezeki seperti Engkau memberi rezeki kepada buah. Nah, ini kan pernah kita sampaikan ketika subuh. Buah itu apa? Buah itu anak gagak. Dia anak gagak yang barulah ia menetas dari taluannya itu, namanya buah. Di buah ke Bapak Ibu hebatnya Allah mendesain. Di buah ke ketika keluar dari cangkang talua itu, ini bentuknya nggak sama dengan buahnya dah. Nggak sama bentuknya gagak. Gagak kan hitam mengkilik. Ini tak ada hitam mengkilik dan putih hasilnya. Kulit dasar rasanya. Sehingga induk gagak kok ragu pada anak ini tak mirip ini. Ini menjauh dari sangkar. Ini celik-celik jauh kan sangkar tinggi itu. Baca cara anak kolek, anak kau tidak bisa tabang, setinggi-tinggi itu letak sarangnya. Apa cara makan? Induknya mempadian aja mau dia tu dia mencari aku nak saragi je nyor. Apa kuasa Allah Bapak Ibu? Nyubuh dia Allah Bapak Ibu. Dibuat itu ada aroma yang ada dalam tubuhnya tu, membuat kulit datang ke situ Bapak Ibu. Ada semacam aroma di dalam tubuhnya itu, sehingga ulik menyangkut itu suatu makanan yang nikmat. Maka ulik-ulik yang di dahan lain naik kata sampai ke sarang bubut tu. Tiba di sarang awal tinggal contoh si bubut tu. Itu yang minta dari ulama tu, ya Allah, berikanlah aku rezeki seperti Engkau memberi rezeki kepada buah. Baca itu rezeki itu yang datang. Tak payah-payah mencari rezeki itu yang datang. Kalau bisa mengambil tamsilan dalam hidup Bapak Ibu, buat jadian diri awak, sumber makanan, sumber rezeki. Baca caranya Bapak Ibu, tentu yo jadi awak, tentu yo elo awak, murah senyum awak. Perhatianlah Bapak Ibu, kalau di toko-toko betul kan menggali itu Bapak Ibu. Di toko-toko itu rata-rata toko-toko yang lain itu ragu sama, nawarannya beda. Toko-toko rami, toko kat langang, dia kata apa? Dan toko pun nanti Bali itu tak barang nanti jual. Penjual itu yang orang tertarik. Dek murah senyumnya, dek tukang saponya. Ya Pak, duduk dulu Pak, duduk dulu Pak. Sarami-rami itu orang Bapak Ibu sibuk wah, ikut melayani orang sibuk juga. Kita punya perhatian adalah masuk, santai ya Pak John, bentar dulu Pak John. Senang hati orang Bapak Ibu. Nah, itulah yang ada di bubut tadi, dan itu ambil tamsilan dia awak, tamsilan yang awak ambil bahwa Allah menjamin rezeki kau caranya. Tapi itikbar yang saya ambil, kenapa bubut bisa mendatangi rezeki? Karena ada sesuatu yang ada dalam dirinya yang mengundang orang untuk datang. Nah, maka kalau kita ingin misalnya guru-guru yang murah tersenyum, senang muridnya kayaknya, itu biarti ke pulau sekolah kayaknya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang rajin itu Bapak tahu sumber rezeki kan senangnya nyaman orang. Kalau nyo minta garanti doang, itu mengecek bos semua lah garanti keren. Bara tambah gaji ditambah gaji orang yang itu. Tapi kalau orang kok panyunde sambo dan perhatian orang lo, kalau yang ngecek kendor samangnya garantimu bapak tambah gajimu, mengandak dari dulu garanti yang. Makanya perhatian bana awak sumber rezeki itu Bapak Ibu. Jadi pastian bahwa ya Allah yang bagi rezeki kau. Kemudian apa lagi kata Allah di sini? Ibrahim, sikap Ibrahim tentang Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, wallazi yumituni summa yuhyin. Kan terlika wa iza maritu fa huwa yasbin di ayat 80-nya. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Kan asuransi mana kok? Tadi asuransi pendidikan. Ya nah. Kan dari Allah tuh. Allah jadian awak, Allah ilmu kau. Sudah itu asuransi makanan, jamin kehidupan awak. Kemudian wa iza maritu fa huwa yasbin.
dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Asuransi kesehatan. Nah, perlu BPJS, Allah menggaransi. Maka Bapak Ibu, jangan pernah panik, maka nyaman di obat. Kalau sakit awak, Allah yang menyehatkan. Aku ada orang misalnya kan sering orang tua kita mengatakan ayah anda Zulkifli Imam Said, ada orang baru bek daun-daun sehat, ada yang tak sehat di daun-daun. Ada orang baru bek ke luar negeri sehat, ada yang tak sehat. Jadi tak ubek itu yang menyehatkan dan Allah yang menyehatkan. Nah, kan ada kisah Bapak Ibu di Arab Saudi, itu ada seorang ibu yang ibu punya lah kankernya lah stadium mampir. Jadi nyola ubih tanda tangan, masuk seminggu lagi inyo ke operasi mengangkat kanker. Jadi dia menunggu waktu itu nyola di rumah saja kan. Jadi ada TKW, kebetulan tenaga kerja dari Indonesia, nyo bolak-balik saya ke kamar mandi. Mangalah kau bolak-balik kamar mandi. Itu nyo tanya dia betul, mengapa bolak-balik kamar mandi? Itu nyo kata, kebetulan ambo baru malayan di Indonesia. Jadi anak ambu ada di Indonesia, ambu tinggal ni karena butuh biaya, ambu kerajo dari situ. Jadi anak ambu tu perlu minum susu je. Ambu tak bisa memagiannya tu kan. Kau kamar mandi untuk mengeluarkan susu itu, dia nyaman rasanya. Kaji ibu tu menangah luar biasa. Perlu tinggal anak tu kewajiban awak nak bisa tinggal cuba alih peti nak tu. Apa kecil dok samangnya tu pulanglah ke Indonesia. Tiket Arab Saudi ke Indonesia dia. Kemudian berarti pulang balik selesai 2,5 tahun tu menyusui anak tu. Dia pulang betul balik kembali balik dari Indonesia ke Arab Saudi dia tiketnya. Itu gaji sebulan, para gaji sebulan dia sekali. Luar biasa ibu tu. Pulanglah senang hatilah TKW itu. Seminggu lain orang punya KP operasi, payahnya kalau dokter tu operasi. Terus kalau operasi tetap dokter tu dia punya cek dia. Dia dosa boleh. Tak kaji dokter tu tak ada kanker tu. Allah sehat tu. Maka luar biasa. Dan dokter tu yang menyihatkan dan meja operasi yang menyihatkan dan siapa yang menyihatkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kau jangan pernah ragu Bapak Ibu. Kau sakit wah ada piti wah ke dokter wah. Tapi kau nak ada piti wah kita pani wah. Yang penting wah ikhtiar senyo. Itu orang tua kami juga pernah mengatakan Bapak punya kawan. Ketika inyo pada laki anaknya sakit dia bawa ke dokter. Pas suatu saat anaknya sakit, piti nak dor. Itu nyampe saya putih Bapak Ibu, dia dibaca Al-Fatihah. Itu yang kecil ke Allah berdoa. Ambo bawa anakmu ke dokter ya Allah, engkau juga menyiapkan. Ambo lagi yang minum kalau engkau ingin menyiapkan sehat anakmu ya Allah. Ambo mana bisa kamar petimu nak do ya Allah. Engkau ikhtiar ambo sebagai manusia dan tolong sehatkan anakmu. Ya, lagi minum tak lama siap anak tu. Kan tak dokter menyiapkan, siapa menyiapkan Allah. Kalau kue hati waktu lama. Kemudian yang berikutnya apa kata Allah Bapak Ibu? Wallazi yumituni summa yuhyin. Dan yang mematikanku kemudian menghidupkanku kembali. Jadi kalau awak sakit Allah yang menyembuhkan. Kalaupun bisa awak sakit dan Allah menyembuhkan dan mati awak, yang mematikan awak itu Allah yang menjadikan awak. Ini awak takwian kan payah ikut. Allah menjadikan awak ko Allah A. Beko Allah yang mematikan awak Allah B. Beko nama mangkian main oleh Allah C itu camel apa itu. Nya samu yo Allah hanya Allah yang menjadikan awak itu yo. Allah yang mematikan awak itu yo. Dan Allah yang mainnya oleh itu dunia. Tidak perlu khawatirkan Bapak Ibu. Sakit awak baru mati awak kan awak mati juga. Nah, itu yang ditekankan oleh Ibrahim. Kalau itu ada Bapak Ibu kena ada sulit tidak. Dan tidak perlu juga apa soal sekolah lah selesai awak serahkan ke Allah. Tidak maksimal tiar awak kan. Kesehatan awak serahkan ke Allah. Aku mati awak kena masalah Allah dan kematian. Kemudian Ibrahim di sini Bapak Ibu Ibrahim berdoa kepada Allah di ayat 82-nya. Apa kata Ibrahim di sini? Wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan yang sangat kuinginkan
akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Jadi bayangkan seperti ya Ibrahim yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala masih minta kepada Allah agar dia diampuni. Maka ini juga harus menjadi sikap kita Bapak Ibu. Jangan merasa sudah salat 5 waktu di masjid sudah merasa surga di tangan kita. Jangan pernah tinggalkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 3 kali setelah salat. Setelah salat subuh, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu beraktivitas mereka sampai zuhur. Mungkin dari subuh sampai zuhur itu ada mungkin kesalahan-kesalahan orang Indonesia. Zuhur wa salat balik. Tu baca dia astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Beko zuhur ke asar beraktivitas balik mungkin ada kesalahan-kesalahan melakukan asar baca tu balik. Maghrib baca tu balik. Isya baca tu balik sampai kena mati. Awak mati itu kan sering mengatakan di sini, awak mati itu Bapak Ibu antara subuh aja zuhur, antara zuhur aja asar, asar dan maghrib isya sampai subuh. Ada nak merenung gini, ada orang meninggal di 2 jalur tadi itu. Pastinya aku nak meninggal sudah subuh, aku nak sudah zuhur, begitu. Aku setiap setelah salat awak baca astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita meninggal dunia setelah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 83-nya Ibrahim berdoa Bapak Ibu, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis solihin. Ya Tuhanku, kami minta kepada Bapak Ibu, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dua minta kepada Allah itu hikmah Bapak Ibu. Hikmah itu apa Ibu? Hikmah itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau hikmah itu ada peristiwa. Kadang ada orang mencari orang itu nak masuk di akal di kerajaan itu batuah. Itulah Allah yang mengilhamkan kau. Aku sering orang mengatakan tabakar rumahnya ambil sehikmahnya, balangganya ambil sehikmahnya. Jadi apapun peristiwa yang terjadi dalam dirinya akan membuat dia kecewa karena dia terlalu berhikmah dan itu kita minta kepada Allah. Ibrahim tidak hanya minta hikmah kepada Allah, juga dia minta kepada Allah agar dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Ini penting Bapak Ibu. Awak punya kawan banyak merancang, tapi yang punya kawan dakik biarlah orang soleh saja Bapak Ibu. Pernah kita melihat Bapak Ibu ya, ketika ulama meninggal dunia dan dia berteman dengan orang soleh, ketika dia meninggal dunia ramai yang mengatakan dan ramai yang menyalahkan. Dan pernah kita melihat mohon maaf Bapak Ibu orang yang bermasalah dalam hidupnya, tapi dia banyak juga kawannya bermasalah pula. Ketika dia meninggal dunia ramai yang datang, tapi tidak ramai yang sholat. Yang lain mantan itu di luar saja. Tak di luar. Aku nak sembahyang bertiga-tiga sampai orang selesai. Aku keluar aku adik rapi ni. Kalau baca cakap dia lah untuk ambil orang supaya tak mengaranti. Itu mereka walau kan rugi Bapak Ibu. Maka Ibrahim minta dapat hikmah ke Allah, untuk bisa kawannya itu kawan orang soleh. Kemudian dia akan melompat Bapak Ibu sekalian di rumah ya surah Suara dari ayat 7 tadi itu. Dari ayat 79 sampai berikutnya sekarang kita masuk ke ayat 84. Di ayat 84-nya Bapak Ibu, waj'alni lisanan sidqin fil akhirin, dan jadikanlah bagiku tutur yang baik bagi orang-orang yang kemudian. Jadi Ibrahim minta Bapak Ibu, kalau nyu meninggal nanti namanya rancak, namanya barasyah. Dan itu terbukti gini Bapak Ibu kan, orang menyebut-nyebut nama Ibrahim. Jadi buat minta itu ke Allah, ya Allah, kalau mau meninggal namamu elok rancak ya Allah. Nah itu baca Bapak Ibu. Itu tentu ketika wak ibrik kula wak jago nama bayi Bapak Ibu. Maka pastian Bapak Ibu yang kasiasi wak berkawan Bapak Ibu, pastian awak nak rusak orang ini orang. Siapapun teman kita mempunyai penilaian sama tentang kita Bapak Ibu. Maka Nabi Muhammad itu semua sahabat Rasulullah merasakan mereka lah yang paling dekat dengan Rasulullah. Bilal merasanya kurang dekat dengan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib merasa dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sambung caranya berkawan sambung. Udah itulah kalau ada yang salah, si A, si B minta maaf, salah minta maaf. Ada sehingga kalau meninggal, pun dia meninggal lupa. Sebenarnya lupa banyak, tidak
para gua. Nah itu yang minta di Ibrahim. Inyo Allah tu masuk je dalam saji. Nah kalau meninggal, itu para kena selesai. Tukang gibah sekarang. Apa cakap lagi bini. Ego bagai kejadian akan rancak. Kalau itu meninggal akan rancak. Jadi kalau atau langsung selama kau banyak dan buruk-buruk bapak ibu, selama kau manting-manting domino, selama kau marabu-rabu jasad istri wa atau suami wa, taubat gini. Ada ketika kau meninggal, dulu marabu-rabu, tapi terakhirnya taubat, doa yang terakhir akan itu nama kita bapak. Mungkin saya sebentar bapak ibu sudah ada pertanyaan. Barang nilai waktu. Oke. Mudah-mudahan bisa kita jawab pertanyaan ini. Kalau tidak bisa nanti kita tolong Pak Ketua menjawab. Kenapa menjawab? Pertanyaan pertama, kenapa ada nabi yang tidak mampu mendidik anaknya sedangkan beliau seorang nabi? Subhanallah. Itulah yang hidayah itu Allah yang punya Bapak Ibu. Jadi tugas nabi itu mengajar anaknya sesuai dengan yang Allah berikan. Dan ini juga pendidikan bagi kita Bapak Ibu. Artinya seperti Nabi Nuh contoh. Nabi Nuh tu sabana-bananya aja anaknya. Semaksimal mungkin aja anaknya. Bayangkanlah ada kapal tu anaknya melawannya lah. Ada kapal masih nyemuk naik sekolah. Model tu awak Bapak Ibu. Kalau lah model tu awak sudah tu anak awak duraku aja lain. Nah itulah temannya awak itu. Dan itu jadi lalu baku anak apa anak salah apa anak ibu ampun Nabi Nuh betul je kan. Awak 5 jam oleh Nabi Nuh. Awak 3 kali masuk awak salah. Tak salahnya dah. Apa nek awak lain pada saya nak itu nak dapat hidayah. Nabi itu ndak nyaja tari nyaja tak sampai mati anaknya. Kan sampai mati anaknya aja ni kan. Tak timbun jua iya bah. Jadi kenapa ada nabi yang tidak mampu, berarti bukan amal hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk hiburan bagi orang beriman yang dia sudah maksimal mendidik anaknya tapi ternyata anaknya dapat hidayah dan kecewa pula contoh Nabi Nuh. Tapi jangan salah iktibar daripada awak setengah-setengah menyuruh anak, itulah bodoh Nabi Nuh. Yang kedua, ada ungkapan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang diterangkan. Ada ungkapan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang diterangkan kiat-kiat untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah ini bisa kita lihat Bapak Ibu dalam surat Al-Rum ayat 21 itu kan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah menjadikan pasangan-pasangan awak. Jadi kalau untuk menjadi sakinah Bapak Ibu, sakinah itu kan ketenangan. Ketenangan itu Allah yang punya, ya. Allazi sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah itu Allah yang punya, Allah tanamkan di hati orang beriman. Jadi kalau untuk sakinah kau siapkan hati orang beriman. Ketika hati orang beriman timbul sakinah. Jadi kalau misalnya pasangan itu tidak beriman Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu orang mendoanya ya Isa, semoga sakinah mawaddah warahmah Isa Bapak Ibu. Iman itu kuncinya. Sakinah itu dulu. Kalau kan sakinah pertama dulu kan, awak beriman timbullah sakinah. Kalau lah sakinah lah timbul mawaddah, baru warahmah. Warahmah mawaddah itu misalnya nyo kayaknya kan gagahnya karena cadiannya itu mawaddah. Ada sesuatu dari nyo itu yang membuat sayang kayaknya itu mawaddah. Itu hadiah dari Allah. Tapi kalau yang rahmah itu kasih sayang tulus 100%. Maka ada pernah Pak mencari suaminya stroke Bapak Ibu. Nyolah miskin, saya miskin, suami suruh gua. Tak dulu sampai gua ya, nyuruh suruh deh. Apa nyuruh dia ada rahmah itu Bapak Ibu. Itu penting rahmah itu. Ada persoalan istri awak, suami awak tetap sayang. Jadi kesimpulan sederhananya menggapai itu dengan iman. Pertanyaan yang ketiga, dalam kita sholat ada membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kemudian salawat kepada Nabi Ibrahim. Kenapa bacaan salawat ini disandingkan kedua-duanya? Itulah tadi itu. Karena kedua-duanya itu kita teladani, kita contoh. Di kata Rasulullah Bapak Ibu, ketika kita mendoakan seseorang, doa yang sama untuk kita. Kan ketika salawat itu kan kita mendoa, ya Allah berikan keselamatan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Maka doa yang sama untuk kita.
kita, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ya? Oh, habis pertanyaannya. Katanya Nabi itu kata habis enggak? Lah ada sampai kisah senang balik sampai berarti masih ada waktu sampai oleh ini. Oke, kita lanjutkan Bu ya. Tadi kan di ayat 84, jadikanlah aku bentuk yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Kemudian di ayat 85-nya, waj'alni min warasatil jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Jadi mau minta ampun kepada Allah dan minta saluku itu Bapak Ibu. Dan ketika awak serius meminta saluku itu Bapak Ibu, itu memotivasi awak untuk memang berusaha semaksimal mungkin untuk masuk surga. Misal ketika awak salatkan ya Allah masuklah dalam surga ya Allah. Tu akan luar misalnya ada peluang awak untuk berjaya dan kau kerajuan ya. Kau tu minta ke Allah ya Allah masuklah ke surga ya Allah. Ndak kau kerajuan Bapak Ibu. Kemudian wa'firli abi innahu kana dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Juga pelajaran berharga bagi kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ada orang durhaka ke orang tuanya Bapak Ibu. Kalau mencari Ibrahim, Rasulullah ada orang tua terjahit dari apa Ibrahim. Apa Ibrahim itu bersekongkol dengan penguasa untuk menangkap Ibrahim dan membakar Ibrahim hidup. Tidak jahit apa itu Bapak. Azhar, kenapa apa itu Azhar? Jangan kira nak waktu nak umur Tuhan dah jadi Bapak Ibu. Nyawajian nak kuat nak buat untuk dibakar penguasa. Itu tipikal ayahnya Bapak Ibu. Tapi apa sikap Ibrahim? Mendoakan ayahnya agar Allah selamat. Ini harus menjadi sikap kita Bapak Ibu. Di bagaimanapun jahat zalimnya orang tua kita. Bahkan ada kejadian orang tua kita ketika ayah kita ketika kita baru lahir, ayah kita lari kawinannya sekali lagi dan nyoconi dua sampai juga ada kadang tetap harus hormat kayaknya Bapak Ibu. Nah, hormat kepada orang tua perintah Allah. Nah, ini harus menjadi kunci bagi kita. Kemudian wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Nabi Ibrahim yakin sekali bahwa ayahnya tidak akan diampuni, tapi Ibrahim masih berdoa ketika ayah dibangkitkan nanti dan dipermalukannya. Jadi kau penting Bapak Ibu, jangan sampai keluarga awak mempermalukan awak, ayah awak, ibu awak, istri awak, anak awak, jangan mempermalukan awak. Dan awak soleh, misalnya awak dah selesai seperti pertanyaan anak istri tadi, maka pastikan pula ketika kita sholat, anak kita juga sholat, istri kita juga sholat. Ketika kita baik, pastikan anak kita juga baik. Dia tidak mencoreng nama kita. Tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, hidayah datang pada dia, itu baru selesai. Kemudian apa kata Ibrahim ini? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Bayangkan Bapak Ibu, ada suatu saat nanti harta banyak enggak ada guna Bapak Ibu. Anak-anak yang banyak enggak ada guna Bapak Ibu, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu waktu yang sikap tadi, yakin ke Allah, paksaki Allah yang mubin. Kalau ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, kok matinya Allah yang mati. Orang yang yakin seperti inilah yang akan selamat mati nanti Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini tidak hanya menambah ilmu kita, juga menambah amalan kita, sehingga insyaallah sikap Ibrahim ini menjadi sikap kita. Mudah-mudahan kita satu paket keluarga kita bisa ditiru semuanya. Minta maaf. Assalamualaikum.